Pemirsa, seorang petugas rutan Cipinang ditangkap karena berusaha menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan. Dari Lembaga Permasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Musirawa, Sumatera Selatan ricuh. Aksi saling serang antara polisi dengan narapidana sempat terjadi. Sementara sejumlah narapidana di Lapas Besi Nusa Kambangan mendapat berbagai pelatihan seperti bercocok tanam untuk bekal mereka di masa depan. Pemirsa, Pulau Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah telah bertransformasi dari tempat para napi menjalani hukuman menjadi pusat ketahanan pangan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Pulau Nusa Kambangan kini mengemban peran strategis sebagai pulau revitalisasi pemasyarakatan sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Revitalisasi pemasyarakatan di pulau ini diwujudkan melalui penataan 4 standar pengamanan yang terintegrasi. Dimulai dari super maximum security, area dengan tingkat pengamanan tertinggi bagi narapidana risiko tinggi. Pada tahap ini, narapidana ditempatkan dalam one man one cell. Kemudian maximum security yang tetap menjaga pengawasan ketat namun mulai membuka ruang pembinaan secara terbatas. Di sini hanya diberikan pembinaan kepribadian tanpa pembinaan kemandirian. Seluruh aktivitas berlangsung dengan kontrol penuh. Selanjutnya medium security yang menawarkan kesempatan lebih luas bagi warga binaan untuk mengikuti berbagai program kemandirian. Tahap terakhir adalah minimum security sebagai fase persiapan reintegrasi sosial menjelang bebas. Dari sinilah lahir program Serena, strategi penurunan risiko narapidana. Inovasi ini lahir dari semangat untuk menurunkan tingkat risiko narapidana melalui pembinaan yang lebih humanis, produktif, dan berkelanjutan. Lapas Besi Nusa Kambangan merupakan salah satu satuan kerja dengan karakteristik narapidana berisiko tinggi, namun dengan evaluasi menyeluruh, muncul kebutuhan untuk menyiapkan narapidana menuju transisi ke lapas kelas medium agar pembinaan kemandirian berjalan efektif dan berkelanjutan. Langkah awal dimulai dengan pembentukan tim kerja yang melibatkan seluruh pegawai Lapas Besi. Tim ini bertugas memetakan potensi serta menyiapkan lokasi pembinaan kerja. Sebelum pelaksanaan pembinaan, seluruh narapidana mengikuti kegiatan penelitian masyarakat oleh petugas Bapas Nusa Kambangan. Hasil litmas menjadi dasar pembentukan 4 kelompok tani, masing-masing beranggotakan 6 orang narapidana dengan masa pidana yang mendekati bebas. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap turut memberikan pelatihan kemandirian berupa teknik budidaya komunitas sayuran cepat panen seperti sawi, selada, terong, cabai, dan kangkung. Sebagai penguatan kebijakan, Project Leader melaksanakan focus group discussion mengenai strategi penurunan risiko narapidana dari lapas maximum security menuju lapas medium security. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kasih Binadik, Kasih Kegiatan Kerja Selopas Nusa Kambangan, serta petugas Bapas Nusa Kambangan. Dan ini hasil dari kegiatan FGD. Lapas Besi Nusa Kambangan kemudian menjalin kerjasama strategis dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, BRI Cabang Cilacap, Dinas Kearsipan Cilacap, dan Lapas Medium Nusa Kambangan yang akan menjadi lokasi lanjutan bagi narapidana siap kerja. Penanaman awal dilakukan secara serentak oleh 4 kelompok tani Serena, disaksikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala BRI, Dinas Kearsipan, Dinas Ketenagakerjaan, Koordinator Wilayah Nusa Kambangan, dan seluruh Kepala Lapas se-Nusa Kambangan. Momentum ini menjadi simbol kolaborasi nyata lintas sektor dalam membangun pembinaan berkelanjutan. Sementara sejumlah narapidana di Lapas Besi Nusa Kambangan mendapat berbagai pelatihan seperti bercocok tanam untuk bekal mereka di masa depan. Sejumlah narapidana di Lapas Besi Nusa Kambangan mendapat pelatihan kegiatan keterampilan terbatas seperti bertani hingga panen sayuran agar mereka tetap aktif dan terarah selama menjalani masa pembinaan. Program ini diberikan Lapas Nusa Kambangan untuk menurunkan risiko terhadap para narapidana. Sejumlah napi pun mengaku sangat senang mendapat pelatihan seperti bertani ini. Menurut saya sudah alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah gimana? Alhamdulillah kita sudah bisa multiplikasi, sudah dikasih pekerjaan di sini. Cocok tanam, cangkul, sudah dikasih ke pekerjaan, dikasih kegiatan hari-harinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang banget, Pak.
Dengan adanya program ketat ini saya merasa sangat bersyukur mengurangi kejenuhan di kamar. Sementara itu, Kepala Lapas Tugu Suroso menyebut kegiatan yang dijalankan di dalam lapas ini merupakan bagian dari strategi pembinaan agar narapidana lebih produktif dan berkelanjutan di lapas medium. Jadi Serena ini merupakan program yang sangat penting buat kami sehingga kegiatan-kegiatan yang lebih banyak di lapas atau di rutan itu akan menurunkan risiko narapidana sehingga yang bersangkutan nanti dari lapas maksimum bisa berkelanjutan di lapas medium. Itulah program Serena, strategi penurunan risiko narapidana melalui kegiatan keterampilan terbatas di lapas maksimum security. Selain bercocok tanam, berbagai kegiatan pun dilakukan di dalam lapas maksimum, mulai dari pembinaan agama, kesenian hadroh hingga peternakan dan rehabilitasi. Program strategi penurunan risiko narapidana atau Serena ini diharapkan menjadi contoh pembinaan humanis di lingkungan pemasyarakatan. Para narapidana tidak hanya dijamin keamanannya, tetapi juga dibekali keterampilan untuk masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia. Saya Raffi Ahmad, meskipun ini lapas maksimum security, tetap harus ada program kemandirian, program Serena. Ini program sangat penting untuk mendukung keberlanjutan kegiatan di lapas medium. Jos, luar biasa, top, mantap, is the best. Wah, Masya Allah, saya Irfan Hakim, ini keren banget nih program Serena ya. Soalnya menjadikan narapidana itu makin banyak kegiatan. Suasana di lapas itu jadi lebih aman dan juga tertib. Saya dukung banget programnya Pak Teguh Suroso. Mantap. Saya Sigit Widayanto, SPMSI, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Jadi dengan adanya kegiatan Serena di Lapas Besi ini utamanya adalah penanaman sayur-sayuran, itu membantu tugas pokok fungsi kami di Dinas Pertanian. Mulai dari bimbingan teknisnya dari teman-teman penyuluh mendampingi kegiatan penanaman di Lapas Besi. Kemudian juga penyediaan bahan permakanan. Saya setuju dengan program yang telah dilaksanakan oleh Pak Teguh di Lapas Maksimum. Yang telah mencetak para warga binaan menjadi tamping yang sudah siap pakai. Sehingga di mana mereka diturunkan ke medium security, dari maksimum security Lapas Besi ke medium security di Lapas Kembang Kuning sudah siap pakai. Kami juga menghimbau kepada seluruh UPT maksimum lainnya untuk dapat bisa melaksanakan kegiatan yang serupa, karena sangat bermanfaat untuk kami, terutama untuk kegiatan ketahanan pangan. Selama saya di Lapas Besi, dulu semua kegiatan itu terbatas, karena di Lapas Besi itu maksimum security. Di sana semuanya terbatas, dari kegiatan agama, telepon, ke klinik, dan lain-lain. Namun setelah saya mengikuti program Pak Teguh dan dipindahkan ke Lapas Kembang Kuning, saya langsung dipekerjakan di ketahanan pangan dan TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Suroso, peserta PKN 2 tahun 2025. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dan mendukung proyek perubahan ini. Melalui Serena, kita wujudkan pemasyarakatan yang berdampak, bermanfaat untuk masyarakat, membina kemandirian, menurunkan risiko, membangun harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.